Abuya kita, semoga abuya kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam perjuangannya untuk menzahirkan kebenaran Allah dan Nabi di akhir zaman. Dan yang kita muliakan, yang kita cintai, abu muda kita yang beliau adalah cucu daripada ulama besar Aceh, yaitu Abuya Muda Wali Al-Khalidi. Dan yang kita muliakan, abu kita daripada MPO yang alhamdulillah abu kita juga hadir di sini. Dan yang kita muliakan kepada Datuk daripada kampung yang mulia ini, semoga disehatkan badan beliau dan jajarannya. Yang kita muliakan kepada Ketua 8 dan Ketua Pemuda, dan khususnya kepada masyarakat kampung yang mulia ini. Jadi yang kita muliakan Wali Nanggro MPDTI, baik Aceh Tuming, Langsa, dan seluruh Aceh, dan gubernur-gubernur MPDTI, dan Ketua Ratib Seribai MPDTI, dan yang sangat kita muliakan dan kita banggakan kepada Bapak dan Ramil kita. Kita doakan semoga disehatkan badannya agar dapat menjaga keamanan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan kepada Bapak Kapolsek dan jajarannya, dan kepada semua abu-abu, tungku-tungku dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah nih Pak, malam ini kita sudah berkumpul di sini. Semoga ini terpetunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi baiklah kaum mak kaum yang dirahmati Allah. Nama saya Munar, saya berasal daripada Kabupaten Birun, Matang Gelumpang II. Jadi dari Birun mendampingi abu muda dalam berdakwah, mensiarkan kebenaran Allah dan Nabi, dan menyampaikan apa itu tauhid tasawuf dan tauhid sufi dan ratib siribe yang digagas oleh abuya kita. Yang ini pada kita sekarang di Aceh agak langka, belum sempurnanya kita tahu apa itu sebenarnya tauhid tasawuf dan manfaatnya untuk apa, dan begitu juga tentang ratib siribe yang digagas oleh yang mulia abuya kita. Jadi oleh karena demikian, alhamdulillah dengan perjalanan 5 hari sudah abu muda keliling Aceh dalam mensiarkan, menyampaikan apa itu tauhid tasawuf dan ratib siribe kepada kita semua. Semoga abu muda kita disehatkan badannya. Malam besok akan ada acara di Langsa, dan seterusnya Aceh Utara sampai ke Gayoleus. Dan kaum yang dirahmati Allah, beliau meninggalkan semua aktivitasnya, keluarganya. Inilah yang dididik, ditanam oleh abuya kita kepada jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, dan kepada pakar-pakar Tauhid Tasawuf, dan kepada wali-wali Nanggro. Jadi paham daripada MPDT, Wali Nanggro ini adalah penggerak untuk mengadakan acara keagamaan, untuk menzahirkan kasih sayang silaturahmi sesama kita Islam. Ini yang dimaksud dalam Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dengan Wali Nanggro. Jadi bukan Wali Nanggro Aceh. Ini maksudnya Wali Nanggro yang dari MPDT ini adalah untuk membantu menzahirkan agar zahir syiar, agar dapat kita berdakwah, menyampaikan kebenaran Allah dan Nabi, agar kita dapat berkumpul bersatu dalam Islam yang kafah, supaya Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat, agar tidak mudah dirobohkan, diruntuhkan Islam yang mulia ini oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama kita. Maka oleh karena demikian, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf mengajak kita semua untuk dapat bersatu padu dalam mengemban amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah kepada umat di akhir zaman ini. Karena kita melihat umat di akhir zaman ini sudah krisis daripada keimanan. Ini nyata kejadian. Kita berpecah belah sekarang. Tidak lagi kita dapat bersatu padu. Tidak dapat lagi kita menzahirkan kasih sayang. Tidak lahir pada diri kita akhlak yang mulia.
Maka oleh karena demikian Abuya kita menggagaslah satu majelis pengkajian tasawuf agar kiranya kita dapat satu payung dalam Ahlussunnah wal Jamaah untuk menegakkan kebenaran Allah dan Nabi di akhir zaman, supaya masyarakat kita, saudara kita, warga negara kita yang kita cintai agar dapat bersatu berkasih sayang, jangan lagi kita berpecah belah. Karena sesungguhnya apabila Islam ini bersatu, maka akan tumbuh generasi-generasi ke depan, pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian kaum yang dirahmati Allah, maka Abuya kita menggagas majelis pengkajian tasawuf ini, dan Abuya sudah pernah mengadakan 5 kali muzakarah setingkat Asia Tenggara. Yang pertama Abuya mengadakan di Melabuh, yang kedua di Malaysia, Selangor Malaysia, yang ketiga di Abdia, yang keempat di Cibinong Bogor. Kemarin 2018 Abuya mengadakan muzakarah internasional, mengumpulkan ulama-ulama sufi sedunia. Abuya mengadakan acara muzakarah ini di Banda Aceh. Alhamdulillah dihadiri oleh seluruh ulama-ulama dari dunia untuk bagaimana caranya mengajak umat ini kepada beriman yang benar, beriman yang sempurna, untuk agar kiranya tumbuh zahir kembali Islam yang kafah. Maka oleh karena demikian kaum maya, Abuya menggagas ini, disuruh kita berjuang, memperjuangkan agar kiranya zahir dakwah dan zikir, supaya hati umat ini dapat lembut, hati umat ini dapat mengingat Allah setiap saat, setiap detik. Karena apa kaum maya? Hari ini kunci perpecahan kita, padahal kita satu Tuhan, satu Nabi, satu mazhab. Tapi kenapa kita saling berpecah? Ini dikarenakan batin kita dikuasai oleh akuan, maksudnya selain Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada buah, maksudnya tidak huzur hati atau khusyuk dalam kita melakukan ibadah. Maka sesungguhnya apabila kita dapat bersatu dalam tauhid tasawuf ini, supaya sampailah hajat daripada Abuya kita untuk mempersatukan kita di Aceh agar kokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karena demikian kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf malam ini silaturahmi berkasih sayang dengan saudara kami se-Islam, seiman di kampung yang mulia ini. Maka kaum bayah, ini yang bisa saya sampaikan, karena hajat daripada Abuya supaya kita di Aceh ini jangan lagi berpecah belah, supaya kita di Aceh ini dapat kembali marwah Aceh yang disebut, yang dikenal oleh dunia dengan Serambi Mekah. Kaum yang dirahmati Allah, mungkin asing makna daripada tauhid sufi atau tauhid tasawuf ini bagi kita. Kenapa? Karena Abuya sesungguhnya menzahirkan kembali, mengangkat kembali ilmu yang hak ini. Ini sebenarnya yang sudah diangkat, diamalkan oleh indatu bangsa Aceh masa dulu, seperti Syekh Abdul Rauf Singkili. Maka oleh karena demikian, kapan hilang sirna ilmu tauhid sufi ini di Aceh? Inilah waktu penjajahan Belanda. Kenapa kaum ayah? Karena waktu penjajahan Belanda dijajah bumi Aceh ini, jadi mereka tidak takluk akan perang Aceh, tidak bisa menaklukkan orang Aceh dalam perangnya. Kenapa? Karena dipikirlah oleh ahli fikir daripada Perancis, lada senuis de musulman lamole. Kalau bahasa kita kaum ayah, wahai Belanda, tidak mampu kamu berperang dengan orang Aceh itu. Sesungguhnya orang Aceh itu berpedoman kepada Islam sampai ke tulang sumsumnya. Ini yang disebut tauhid sufi. Maka oleh karena demikian dikirimlah Sunan Ogronyo Aceh ke Aceh ini untuk menghilangkan paham kesufian di Aceh, zahir sekuler di Aceh. Maka kita berpecah belah kaum ayah. Maka hari ini Abuya mengangkat kembali martabat Aceh sebagai Serambi Mekah dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi.
Ini punya nenek kita, punya indatu kita. Maka mari kita sama-sama berjuang di bawah komando Tauhid Tasawuf. Kaum mayah yang dirahmati Allah, saya mengatakan sedikit lagi. Ini Abuya sudah membuat posko di Jakarta. Sekarang di posko itu masyarakat itu semua ahli maksiat. Sudah 1.500 orang. Yang dulu ahli di klub malam, penzina, pemabuk, penjudi. Saat dia mengenal Tauhid Tasawuf, patuh kepada perintah Abuya, hari ini alhamdulillah 1.500 anak maksiat di Jakarta hari ini sudah bertobat kepada Allah. Ini satu kebenaran yang digagas oleh Abuya ini, mengutip anak-anak jalanan ahli-ahli maksiat, mengembalikan kepada jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum ayah, demikian juga seluruh Aceh dan seluruh Indonesia dan Nusantara, semua sudah Abuya kumpulkan dalam majelis Tauhid Tasawuf. Maka hari ini perubahan daripada umat dapat berkasih sayang. Hari ini umat anak jalanan itu tidak lagi dalam maksiat, tidak lagi dengan narkoba, tidak lagi dengan kemaksiatan, tapi mereka sudah lezat dalam berzikir mengingat Allah. Jadi kaum ayah, inilah hikmah daripada majelis pengkajian Tauhid Tasawuf ini, karena mendidik batin kita agar kiranya dapat hilang dengki, ria, wujub yang menguasai batin kita selama ini. Inilah dengan apa kita bersihkan. Inilah obat yang paling ampuh Abuya berikan dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf yang disebut dengan zikir ratib siribe. Sudah lama sekali orang Islam kena penyakit batin, tapi hari ini kenyataan penyakit corona. Tapi kena apa? Takut pada corona, mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit corona. Tahu kaum ayah kita Islam sudah lama kena penyakit batin. Inilah Abuya membawa hikmah obat yang paling ampuh kepada umat Islam hari ini, supaya batin mereka bersih daripada selain Allah. Kaum ayah, maka wajib bagi kita anak muda semua, siapa saja orang Islam, berjuang menegakkan kebenaran Allah dan Nabi di akhir zaman. Apakah siap kamu Bapak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.